Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Transparansi, kita balik lagi bertemu di Ngopi, Ngobrol Penting Keterbukaan Informasi. Kali ini bersama saya, Winnie Feriana. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu bapak-bapak yang luar biasa hebat ini. Karena tak kenal maka tak sayang, kita langsung saja nih perkenalkan. Ada Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Arya Sandiyuda PhD. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Lalu yang tidak kalah hebatnya, Bapak Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono SIK MSI selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngopi bareng pada hari ini ya Pak. Baik, Sobat Transparansi, hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Oleh sebab itu tema ngopi kita pada hari ini berkaitan sekali nih dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, yaitu temanya adalah putus mata rantai narkotika, bergerak bersama melawan narkotika dengan informasi yang terbuka dan transparan untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Sobat Transparansi, saya informasikan bahwa di tahun 2025 ini, tema global Hari Anti Narkotika Internasional adalah Breaking the Chains, Prevention, Treatment, and Reintegration, yang secara esensial menekankan pentingnya memutus mata rantai narkotika melalui 3 pendekatan kunci, yaitu pencegahan, pengobatan, dan reintegrasi sosial. Oleh sebab itu langsung saja saya akan langsung bertanya nih kepada bapak-bapak di sini. Bagaimana bapak-bapak di sini memaknai hari peringatan Hari Anti Narkotika Internasional khususnya di tahun 2025 ini? Mungkin silakan saya persilakan dulu kepada Bapak Arya Sandiyuda, lalu nanti dilanjutkan oleh Bapak Sulistyo. Kalau kita lihat kan memang narkotika merupakan lawan bersama di masyarakat, terutama generasi muda. Jadi kalau kita ingin ambil bagian dalam kampanye anti narkotika nasional, itu kita bisa berperan dari hulu sampai dengan hilir. Di hilirnya kita sering melihat bagaimana penangkapan atau penegakan hukum terhadap pengguna ataupun pengedar. Tapi yang paling penting juga dari tema anti narkotika tadi kan ada soal reintegrasi sosial. Itu sebenarnya agenda yang sangat penting, sangat vital di level hulu. Di hulunya itu ada integrasi sosial berupa inovasi, kemajuan ekonomi, kesejahteraan. Karena ketika ada masalah-masalah narkotika, pasti di belakangnya sebenarnya ada masalah gap sosial ekonomi yang itu menimbulkan masalah-masalah sosial di satelitnya ibu kota yang ekonominya tidak terlalu stabil. Jadi saya kira ambil bagiannya salah satunya menjadi penggerak dari penangkalan sebab-sebab masyarakat terutama generasi muda menggunakan narkotika, salah satunya memajukan ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan keterbukaan informasi publik, tentunya informasi publik itu berkorelasi dengan kemajuan ekonomi juga, kesejahteraan, sekaligus juga edukasi terhadap masyarakat bagaimana bahaya narkotika, pola asuh di keluarga, terus kemudian ekonomi sosial di masyarakat, dan juga edukasi untuk mencegah yang belum tersentuh itu bisa kita lakukan. Ini Pak Pujo mungkin nanti banyak lebih praktis lagi. Begini, langsung saya Mbak Winnie ya, dimanain bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Arya, di mana di hulu, di mana tadi ada mengintegrasikan kondisi sosial, ekonomi, kemudian integrasi dari berbagai pemerintahan daerah dan lain-lain, itu juga sangat penting. Tapi memang juga bisa kita lihat bahwa makna HANI itu seperti tadi ada breaking ice, prevention, treatment, and reintegration, bisa dimanain seperti ini, bahwa sebetulnya kalau kita secara spesifik narkotik ini kan salah satu zat ya, zat yang sebetulnya yang berasal dari alam, plant based, ada yang sintetik maupun semi sintetik. Kemudian karena ini permasalahan atau kondisi real dunia bahwa narkotik itu ada, maka narkotik itu diregulate.
Makanya bunyinya adalah penyalahgunaan. Jadi ada sebenarnya narkotik yang tidak penyalahgunaan, yaitu penggunaan narkotik, kan begitu. Penyalahgunaan narkotik itu karena narkotika yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kewenangan, kemudian dibuat oleh mungkin oleh kelompok-kelompok masyarakat juga yang tidak memiliki lisensi dan diperdagangkan oleh kelompok masyarakat atau sindikat yang juga untuk kepentingan pribadi dan tujuannya juga luar biasa. Sebenarnya intinya adalah bagaimana biar saya bisa kaya. Dan kalau melihat tadi pencegahan, jadi memang sudah timbul kesadaran sekitar 10-15 tahun terakhir di dunia ini bahwa tidak bisa kita terus hajar-hajar para bandar saja, tetapi kita melupakan korbannya kemana nih, kan begitu. Akhirnya dimanailah bahwa yang harus dihajar adalah bandar dan pengedar, ya, kan begitu. Kemudian pengguna ini adalah orang korban yang harus dilindungi dan direhabilitasi. Mananya seperti itu. Oleh karena itu pencegahan ini sangat penting karena kejahatan itu cuma bisa dilawan dengan kebaikan. Dimana orang jahat itu apa saja bisa dibikin jahat. Pisau aja bisa dibikin jahat, apalagi narkotika ini kalau dipakai untuk bius orang, nah ini bagaimana kalau saya jual pada orang? Nah, begitu. Inilah yang terjadi karena ada pikiran alam bawah sadar manusia untuk mencari keuntungan sendiri, agar timbullah niat jahat, berbuat jahat, kemudian mereka membentuk grup, sindikat, bahkan mungkin kartel-kartel yang sangat besar. Kemudian treatment, mengapa kok harus treatment? Ya memang kita tidak bisa biarkan orang pengguna ini seakan-akan malah bahkan dibuang atau diindahkan dari keluarga, dari masyarakat, bahkan dianggap outcast ini sudah terbuang lah kalau nggak mau orang terima. Ini banyak sekali prihatinan kita, bahkan keluarga ini juga anaknya menggunakan narkoba bahkan dibuang. Ada, makanya tadi itu treatment itu harus betul-betul bagus. Jangan sampai treatment ini dilakukan oleh orang yang tidak capable, tidak memiliki lisensi, kemudian tempat rehabnya jelek, tidak ada obat yang cukup untuk hilangnya kecanduan atau menghilangkan intoksikasi yang ada di badan. Kemudian reintegrasi, ini yang tadi salah satu yang paling kecil tadi itu. Bagaimana orang yang habis direhab itu bisa diterima oleh keluarganya. Tolong orang-orang yang para pemakai narkoba itu butuhnya itu didekap, butuhnya disayang, karena dia merasa kehilangan pegangan di rumah, nggak ada yang mengingatkan. Rata-rata anak-anak muda sekarang itu ya karena itu. Jadi integrasi yang paling kecil seperti tadi, apalagi integrasi pada yang lebih besar dengan kelompok bermainnya, integrasi dengan anak-anak di sekolahnya. Jadi jangan sampai orang sudah pakai narkoba habis direhab, nggak boleh sekolah, ini bahaya nih, mantan pengguna. Nah itu makanya tadi jangan sampai dikriminalisasi, malah nggak boleh sekolah, nggak boleh apa. Ini penting sekali untuk integrasi sosial dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Yang kita ketahui bersama ya Pak, itu kan banyak di Indonesia ini terutama kalangan muda yang sudah terkontaminasi narkoba gitu, mungkin pengaruh dari lingkungannya. Upaya apa yang sudah dilakukan BNN dalam pencegahan itu di kalangan muda-mudi kita ini? Nah kita ini banyak sekali programnya, program BNN menyentuh keluarga, teman sebaya, individu maupun masyarakat. Program-programnya itu ada namanya program teman sebaya, ada orang-orang yang memiliki masalah secara individu juga memang melakukan treatment. Kemudian juga program-program yang menyentuh juga terhadap bagaimana rehabilitasi. Ya, program terhadap rehabilitasi itu kita juga menggunakan kelompok-kelompok masyarakat untuk turut melakukan rehabilitasi pada penggunaan narkoba yang sangat kecil, seperti itu. Oke, baik. Untuk informasi apa nih yang dirasa paling efektif untuk mengedukasi masyarakat kita? Dan pasti itu semua ada tantangan-tantangannya, Pak. Seperti apa tantangan yang ditemukan selama ini gitu? Jadi kita informasi yang harus dilakukan ini karena sebaran potensi penggunaan narkoba itu begitu besarnya.
Jadi Indonesia ini jumlah pengguna narkoba dengan prevalensi terakhir tahun 2023 itu pada angka 3,3 juta, 1,7% dari umur 16 sampai 16 tahun sampai 63 tahun. Itu ada 3,3 juta penduduk Indonesia yang menggunakan narkotika. Ini jumlah yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat banyak kota-kota besar di Indonesia penduduknya nggak sampai jumlah itu. Ya, contohnya kota Bogor itu cuma 1,5 juta penduduknya. Ini jadi 2 kali lebih jumlah kota Bogor. Jadi jumlah sangat besar. Jadi sebarannya begitu besar. Kemudian juga dari tingkat strata masyarakatnya juga berada di berbagai strata masyarakat. Ada yang kelompok anak sekolah, kemudian kelompok orang bekerja, kelompok juga yang dewasa. Bahkan yang paling kita prihatinkan itu sekarang pengguna narkoba itu juga pada umur yang sangat kecil. Beberapa tempat rehab kita merehab pada umur 9-10 tahun. Cukup banyak. Ini jadi artinya ini potensi sebaran narkotik itu tidak orang dewasa saja. Anak kecil, jika anak kecil diberikan uang yang berlebih, potensinya jajan narkoba. Makanya yang salah satu yang penting itu adalah edukasi dini. Yang tadi itu, ya kan, kelompok teman sebaya. Kemudian di sekolah ini harus disentuh program resiliensi terhadap narkoba. Kita berusaha ya, menyentuh kelompok-kelompok tersebut yang dengan berbagai kegiatan di sekolah-sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Kita memiliki berbagai program, bahkan kita ada modul-modul dari SD sampai perguruan tinggi untuk menyentuh itu. Karena tadi anak kecil pun udah pakai narkoba. Kemudian orang seringkali berpikir bahwa narkotik itu adanya di kota-kota. Tidak. Narkotik itu tersebar juga sampai di gunung-gunung. Jadi banyak orang di kebun-kebun, di tempat tambang itu berpikir, itu diberikan ilusi-ilusi oleh bandar pengedar tersebut, pakai ini biar kuat tenaganya. Dia akhirnya pakai sabu untuk dia mampu bekerja dari pagi sampai malam, nggak tidur, nggak sampai pagi sampai malam, nggak tidur pagi sampai malam untuk memenuhi target daripada perusahaan. Tetapi akhirnya para pekerja itu menjadi kecanduan. Pada awalnya memang para pekerja dari perkebunan maupun tadi yang saya sampaikan di tambang-tambang itu, awalnya memang ada keuntungan. Orang-orang perusahaan manajer lapangan, wah untung nih, kerjaan bisa dikerjain 3 hari 3 malam, bekerja seperti robot, bisa. Jadi ngerjain, megang traktor, megang loader, ngerjain apa, itu 3 hari 3 malam, nggak tidur, selesai. Target untuk 10.000 ton batu bara selesai, untuk membawa nikel 10.000 ton, berapa ratus ribu truk dapat. Tetapi dalam jangka panjang yang terjadi kerusakan di dalam. Karena saat mereka memakai, kemudian para bandar senang aja ngasih, kan harganya mahal itu. Kalau sabu tuh di Jakarta pada angka 1 gramnya 2 juta. Kalau di daerah-daerah itu mungkin 1,5 juta, 1 juta, lebih mahal daripada emas, kan begitu. Jadi itu orang gaji berapa? Nah, para pekerja yang ada di tambang-tambang gaji berapa? Akhirnya dia ngejar target, terjatuh pada lingkaran hutang. Lingkaran hutang pada para pengedar tersebut. Yang paling lucu, bahkan ada juga para pengedar itu berani nagih kepada bagian keuangan. Bagian keuangan dari perusahaan, seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan. Dianggap awalnya di suplemen. Yang kita khawatir terakhir, bahkan narkotika ini juga sudah masuk ke kalangan tokoh-tokoh agama. Jadi ini yang serem. Tokoh-tokoh agama. Mengapa kok kita nyatakan itu beberapa di daerah itu ada masuk kalangan tokoh agama? Dulu pernah terjadi salah satu di daerah di Madura, kita mau ngerebek bandar narkoba, dilawan oleh
bandar, dia mengerahkan oknum, akhirnya pakai Allahu Akbar. Akhirnya mobil kita diserbu dengan orang, mohon maaf para santri, saya sendiri muslim, mohon maaf saya bicara padanya, saya sendiri muslim, diserbu, akhirnya mobil kita rusak, kita mundur, daripada kita salah nembak, nanti kita dianggap melanggar HAM. Padahal target kita menangkap bandar, kemudian bandar itu mengajak oknum pesantren menyerbu petugas BNN. Ini akhirnya masyarakat dibenturkan dengan BNN. Ini terjadi. Ini terjadi pada tahun 2024. Baru ya, Pak? Ya, tahun kemarin. Jadi itu bahayanya. Artinya narkotik itu masuk ke semua kalangan. Dari anak kecil, kalangan pendidikan. Kemudian saya sampaikan kalangan pendidikan, salah satu universitas tahun 2023 kita sergap. Di dalam universitas itu badannya malam-malam menguasai itu. Menguasai universitas tersebut. Bahkan kita muncul di TV waktu kita tangkap lebih dari 30 orang, salah satu universitas di Sumatera Utara. Itu kemudian kita lakukan penyergapan, lebih dari 100 kita amankan, 30 orang kita tahan di dalam itu. Artinya saat universitas tidak melihat, karena urusan kan begitu luasnya, ada berbagai kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan dan lain, itu nggak diawasi, itu bisa menjadi juga tempat beredarnya para bandar. Tadi ada yang di hutan, di kampung-kampung, kemudian di kota kayak diskotik kayak di Jakarta dan lain-lain, ada kampung-kampung yang berbahaya kayak Kampung Ambon dan lain-lain, itu menjadi yang sudah terstigmatisasi lama, jadi kampung beredar narkoba, beredar di sekolah, dan ini tugas BNN itu menjadi sangat luas dan harus betul-betul intinya adalah kita harus mampu menggerakkan semua instrumen masyarakat, stakeholder terkait agar semuanya sinergi melakukan upaya pencegahan pemberantasan narkotika. Seperti itu. Itu sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan. Jadi narkotik ini kan kalau kita bicara ya, bicara narkotik ini kan transnational crime. Jadi banyak narkotik yang tidak dibuat di Indonesia. Ada yang datang dari daerah namanya Golden Triangle. Golden Triangle itu daerah antara Myanmar, Yunan, Thailand, dan Laos Kamboja. Itu situ dulu waktu Partai Komunis Cina menang perang dengan Kuomintang, itu menjadi pelarian salah satu jenderal besar bintang 3 namanya Kun Sa. Kun Sa itu jenderal Kuomintang, lari ke situ dengan pasukan, dengan mortir, dengan tank dan lain-lain. Akhirnya kawin mengawin dengan masyarakat situ, suku-suku Mengla, ya kan, suku-suku perbatasan sana, itu kemudian membentuk kelompok, dan saat ini kelompok itu karena di daerah namanya masyarakat tribal area, mereka mendapatkan otonomi khusus oleh Myanmar dan mereka memiliki pasukan sendiri. Salah satu bisnis untuk menopang daerah tersebut adalah narkotik, yaitu larinya produksi sabu terbesar dunia dari situ. Sabu atau metamfetamin terbesar dari situ, yang mengalir banyak sekali mengalir ke Indonesia, yang beberapa minggu yang lalu kita musnahkan di Batam karena kita tangkap 2 ton kapal yang berangkat dari Myanmar, kemudian kapal itu menjemput orang di Thailand. Ada warga negeri kita 4 orang dari Sumatera Utara diterbangkan ke Thailand, kemudian masuk ke Songkhla itu Thailand Selatan, ya. Songkhla dia naikin kapal ke kapal tersebut, ya kan. Setelah itu kapal tersebut ada juga 2 warga Thailand, dinaikkan sabu seberat 2 ton, akan dijual di seluruh Indonesia. Tekniknya mereka menjualnya
ya dari pantai-pantai tersebut ngambil 200 kilo, 300 kilo sampai habis. Mereka berlayar, kemudian ada bandar-bandar kecil yang menjemput dari itu yang kita tangkap. Nah itu bayangkan dalam beberapa minggu ini kita melakukan pemusnahan. Sebelumnya yang ditangkap TNI AL itu 1,9 ya 1,9 ton ketamin dan sabu, kemudian ditangkap oleh BNN 2 ton, kemudian kemarin lagi juga kita baru saja hari kemarin baru saja mempresliskan sekitar 600,6 narkotik, salah satunya adalah sabu sekitar kurang lebih 300, sisanya ganja, ada narkotik jenis lain. Jadi ada ada ekstasi dan lain-lain. Jadi terus-menerus nih gempuran besar sekali. Karena yang memproduksi banyak dari negara lain masuk kita. Kita kan dengan luasnya laut dari Aceh sampai Papua, ya kan, kemudian ribuan pulau ini kan kita harus menjalin hubungan sangat baik dengan otoritas-otoritas terkait di luar negeri, dengan DE, AFP dan lain-lain. Kemarin kita bahkan waktu presiden di Bia juga kita ngundang juga dari Duta Besar Myanmar hadir juga, Thailand hadir. Jadi artinya kita melewati daerah mereka nih. Sebagian produksinya adalah masyarakat mereka yang tentu saja bersekondan atau bersekutu dengan bandar-bandar dari Indonesia. Nggak mungkin dari sana bisa masuk kalau nggak ada kaki tangannya dari Indonesia. Jadi skupnya begitu besarnya. Jadi begitu masif ya Pak untuk ya, produksinya masif. Dan penyalahgunaannya juga gitu. Masif, bahkan kalau narkotik itu bisa kalau kita biarkan menjadi sangat besar, itu bisa kayak Kolombia. Kekuatan narkotik itu uangnya luar biasa. Kartel. Jumlah kekuatan uangnya kartel narkoba itu atau sindikat narkoba kok di Indonesia itu lebih dari kekuatan uang mereka lebih dari 500 triliun rupiah. Kekuatan duit yang beredar di Indonesia seperti itu, apalagi yang langsung di daerah asal berapa ribu triliun. Nah itu kita harus bersatu, kita ya semua untuk memberikan akses, memberikan peran yang besar untuk kesadaran bersama. Baik Pak, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya nih kepada Pak Arya, seperti yang sudah dijelaskan tadi nih oleh Bapak Pujo bahwa begitu banyaknya peredaran narkoba di Indonesia gitu, kita tidak memungkiri berarti kita tuh membutuhkan adanya gerakan anti narkotika di Indonesia ini ya Pak. Nah, menurut Bapak, jika kita kaitkan antara gerakan anti narkotika dengan keterbukaan informasi publik nih, bagaimana Pak Arya melihat peran keterbukaan informasi publik ini khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia? Jadi kan kalau dilihat ya di lapangan itu, narkotika itu jadi sumber banyak masalah lain. Misalnya masalah tawuran, terus kemudian masalah keluarga, masalah pendidikan. Maka tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat sebenarnya orang-orang atau anak-anak yang lari ke narkotika itu juga sumber masalah utamanya dari masalah-masalah yang tadi. Bisa awalnya adalah circle yang biasa kumpul, pertemanan, peer group yang memang secara lifestyle nyerempet-nyerempet kepada lingkaran di mana peredaran narkoba itu banyak gitu kan. Misalnya kayak sinte, metadol, ya kan, kalau dulu tuh putau, ganja, dan seterusnya, itu kan awalnya adalah peer groupnya. Dan juga ada masalah-masalah yang tadi Pak Pujo sampaikan, ya. Di keluarganya juga ada problem, terus kemudian juga punya masalah ekonomi. Maka kita melihat ini harus diterapi secara sosial. Terapi sosial itu bisa lewat keluarga, lewat pendidikan, lewat circle-circle pertemanan yang membaik kualitasnya. Maka dengan ekosistem yang bagus, nanti berkuranglah ketertarikan atau menjauhlah teman-teman ini dari circle peredaran narkoba yang banyak. Contoh misalnya kan ada beberapa wilayah rawan narkoba ya Pak ya. Betul. Misalnya seperti diskotik, terus kemudian ada pertemuan-pertemuan di beberapa tempat. Itu kan kita lihat ujungnya ini sebenarnya di tingkat
hulu, lagi-lagi terapi sosialnya adalah lifestyle. Kalau kita kaitkan dengan keterbukaan informasi publik, sebenarnya ini seperti yang dibilang Pak Pujo, gerakan nasionalnya tidak bisa hanya BNN sendiri. Bicara tentang keluarga, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya. Lalu ada Komisi Perlindungan Anak juga bisa berperan. Di level pendidikan, Kemendik, misalnya bagaimana mengapresiasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di luar tema-tema yang sifatnya kurikulum wajib sekolah yang ada di ruang-ruang kelas. Sehingga masyarakat generasi muda ini sibuk gitu. Saya kebetulan punya beberapa kawan yang memang dia mengelola anak-anak ex-narkoba, Pak. Jadi mereka itu memang kalau waktunya terlalu luang, lalu kumpul, ini setelah obrolan gibah gitu, dia keisengan-keisengan untuk mencoba-coba. Jadi usia-usia 7-14 tahun tuh keingintahuannya tinggi sekali. Makanya kalau di pendidikan anak tuh kan 7-14 itu adalah pendidikan disiplin. Kalau dia nggak bisa disiplin di usia 7-14, maka selamanya dia nggak akan disiplin. Jadi memang kolaborasi antar sektor, private, publik, lalu kemudian civil society ini juga memang harus bagus. Dan semuanya itu pasti keterkaitan dengan keterbukaan informasi publiknya selalu ada. Bahwa ini sangat tahu bahwa keterbukaan informasi publik itu sesuatu yang sifatnya edukatif. Jadi setiap badan publik yang terkait dengan sektor-sektor tadi yang bisa berperan dalam penanganan atau penanggulangan penyebaran narkoba itu berperan baik dalam layanan informasi publiknya, pasti dia pertama dia akan meningkatkan inovasi kemajuan ekonomi. Yang kedua, dia akan mengurangi social economic gap. Jadi di satu sisi ada inovasi teknologi yang edukatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, produktif, jadi anak-anak muda itu produktif. Ada circle-circle yang seperti itulah, aktif organisasi dan seterusnya. Di sisi lain, sebab-sebab terjadinya kesenjangan itu juga harus dibuat. Dan saya kira harus juga pelibatan anak-anak muda. Jadi kalau di istilah keterbukaan informasi publik itu kan ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Kalau kita tidak melibatkan partisipasi masyarakat, apalagi generasi muda untuk sama-sama menanggulangi itu rasanya susah. Saya misalnya dengan teman-teman saya tuh bikin tadi bisnis-bisnis untuk anak-anak remaja. Ada lomba musikal yang sifatnya akustik, tapi buat anak-anak remaja. Terus kemudian kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, ada donor darah dan seterusnya. Jadi mereka itu memang harus disibukkan, energinya berlebih, waktunya luang. Nah ini kalau nggak disibukkan dengan olahraga dan lainnya itu kita nggak bisa menyelesaikan masalah di hulunya. Kalau di sifatnya di hilir mungkin aparat penegak hukum kalau dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik, kalau sudah sampai hulu justru sudah terlambat. Dan di bagian itu criminal justice system kita justru malah banyak mengecualikan kalau sudah berproses di hukum kan, di tingkat penindakan, terus kemudian masuk ke pengadilan dan seterusnya, itu sudah banyak informasi-informasi dikecualikan, sudah ranahnya penegak hukum. Saya kira itu. Jadi dari awal tuh memang sudah harus banyak informasi yang terbuka ya Pak. Pertama dilakukan oleh badan publik, contohnya khususnya seperti BNN. Iya, betul. Artinya informasi apa saja sih yang semestinya harus terbuka gitu? Kalau dilihat kan muaranya itu menurut saya di circle ya, bahasa kita sekarang tuh circle. Social circle-nya itu harus berkualitas. Meningkatkan social circle yang berkualitas itu sudah pasti masalah pendidikan. Jadi informasi terbuka soal pendidikan, terus kemudian akses terhadap pendidikan. Sekarang juga banyak kementerian lembaga yang memberikan dukungan terhadap sekolah untuk meningkatkan akreditasinya, misalnya kualitas perpus, kualitas literasi, itu semuanya pasti secara otomatis meningkatkan kualitas circle. Lalu yang kemudian perlu diperhatikan informasi terkait dengan aktivitas non kurikulum. Jadi di luar ruang-ruang kelas itu aktivitas jadi perlu banyak. Nah rasanya seperti Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang banyak ya kan. Jadi BNN juga ikut mendorong mereka untuk bisa
bisa mendorong generasi muda ini untuk ikut mengakses semua fasilitas yang digelar oleh pemerintahan sekarang. Ada Kementerian Ekonomi Kreatif, terus kemudian ada kementerian yang sifatnya menawarkan beasiswa begitu. Jadi didorong untuk aktif sehingga tongkrongannya itu tongkrongan berkualitas. Nah, yang ketiga misalnya selain masalah aktivitas, tentunya yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang itu dapat berupa circle-circle yang sifatnya kolaborasi dengan pertemuan-pertemuan instansi atau organisasi-organisasi seusia. Jadi organisasi hobi, kayaknya kalau dulu tuh kalau anak muda nggak minum nggak keren, sekarang tuh kayaknya nggak lari nggak keren kan, nggak mini soccer nggak keren, nggak basket nggak keren. Jadi sebenarnya lifestyle kita sekarang sudah punya tren baru yang punya gravitasi tersendiri gitu. Nah ini kita bisa dorong. Kalau dikaitkan sama badan publik, ya Kemenpora itu juga ada program organisasi masyarakat, bukan hanya organisasi untuk atlet, tapi organisasi masyarakat tuh kayak senam atau basket dengan peraturannya sendiri, campur cewek cowok, tapi yang penting menghidupkan lifestyle yang sehat. Jadi healthy lifestyle itu ujungnya sebenarnya akan sangat membantu agenda-agenda Bapak Ibu yang ada di BNN, dan di sisi BNN sebagai leading sektor masalah penanggulangan narkotika bisa mendorong generasi muda ini aktif mengakses informasi publik yang digelar, karena sebenarnya semua yang digelar oleh pemerintah pasti mengarah pada healthy lifestyle gitu, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi sebenarnya pasti kalau ujungnya healthy lifestyle sebenarnya itu bagian dari terapi sosial yang secara kolektif akan menyembuhkan kita dan membuat selera kita jauh dari selera narkoba gitu. Berarti salah satu upaya kita untuk menghindari narkoba itu adalah pintar-pintarlah mencari circle ya. Nah, circle lah. Nah, ini boleh nambahkan ya. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang 14 2008 keterbukaan publik, kan intinya itu yang di luar yang dikecualikan, kan begitu, mau serta-merta berkala setiap saat, ya. Itu berarti kalau di luar yang dikecualikan kan intinya kalau yang dikecualikan itu membahayakan penegakan hukum, membahayakan kepentingan publik, mengganggu keamanan negara, mengganggu privasi pribadi, ya kan? Nah itu, intinya itu. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, melihat undang-undang keterbukaan publik, kita melihat sebetulnya di BNN itu dari semua aspek kita hampir semuanya bisa di informasi terbuka, hampir semuanya, kecuali tadi yang dikecualikan. Jadi di pencegahan ini hampir semuanya informasi terbuka, silahkan, ya kan. Pemberdayaan masyarakat hampir semuanya terbuka. Bahkan pemberantasan pun kita mengundang media untuk hadir melihat bahwa pekerjaan kita ini terukur, legal, akuntabel, transparan, pekerjaan BNN. Makanya kalau saat nangkep tuh seringkali kita juga membawa juga media, kecuali yang sangat berbahaya, karena tadi menjadi keterbukaan itu bisa efeknya kalau tidak pakai kita rahasiakan bisa menjadi aspek keselamatan dari diri orang, kan begitu. Ini kita pemberantasan terbuka, bahkan narkotikanya dicek oleh masyarakat, ini benar nggak narkotika, itu kita perboleh. Kemarin ada 21 perempuan, 15 laki. Jadi sekarang tema ada pergeseran dulu ini kejahatan narkotika ini menjadi kejahatan yang male domination. Male domination itu artinya semua pelakunya cowok lah, manly lah kejahatannya begitu. Sekarang udah mulai bergeser. Sekarang itu ini emansipasi ini menjadi juga feminisme dan lain-lain sekarang bergeser.
Kemarin bahkan tersangkanya itu 21 itu perempuan. Lebih banyak. Banyak. Nah, kemudian salah satu pengedar bandar besar Indonesia itu perempuan. Namanya Dewi Astuti. Nah, yang laki ada. Namanya Ferdi Pratama Janglari juga. Lari ke luar negeri. Artinya ini pergeseran ini begitu masif. Ya. Dulu male dominated crime, sekarang udah bergeser terus-menerus. Nah, ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Inilah tren yang menyedihkan, Mbak, ya? Yang menyedihkan. Banyak anak-anak jadi pengedar juga sudah ada, ibu-ibu menjadi bandar, bahkan menjadi bandar besar. Ini perenungan kita bersama bagaimana kita bisa mencegah, membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang sehat. Jadi seharusnya para ibu-ibu ini menjadi madrasah pertama anak-anak di rumah, betul. Ya Pak. Jadi sudah terjadi pergeseran begitu. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk seharusnya pencegahan, pemberantasan dan lain-lain itu merupakan informasi yang terbuka nih Pak. Jadi banyak mungkin ya di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang bingung harus kemana nih jika mencari bantuan ketika ingin rehabilitasi begitu Pak. Jadi mungkin itulah salah satu dibutuhkannya keterbukaan informasi publik ya Pak, agar masyarakat tuh bisa tahu nih, oh begini untuk rehabilitasi caranya gitu ya Pak. Oke, jadi begini, jadi BNN terbuka secara online. Kita di website kita punya BNN RI, website BNN. Kita bisa diakses melalui berbagai platform. Ya, situs web kita adalah ppid.bnn.go.id. Kita bisa diakses melalui 5 medsos. Medsos kita itu ada Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan X ya, dan X. Yeah. Kita bisa diakses dari 5. Jadi kita bisa melalui ke Instagram info BNN_RI, seperti itu. Kalau tiktok.info_BNNRI dan lain-lain. Kemudian kita juga memiliki namanya GLAM, Galeri, Library, Arsip dan Museum. Nah, di situ semua informasi bisa kita ambil juga situ. Saat kita buka di internet, cari GLAM BNN muncul itu. Nah, itu silahkan bisa akses data BNN. Apakah data yang bersifat statis, ada data yang bulanan, tahunan dan lain-lain, atau data terkini perkembangan informasi setiap saat, itu bisa kita akses. Kemudian kita juga bisa diakses melalui call center 184. Cukup banyak juga laporan yang masuk ke kita dengan call center 184. Kemudian kita berusaha menyebarkan QR code. Saya yang memimpin penyebaran QR code ke seluruh Indonesia. QR code. Jadi begitu di scan set di sekolah-sekolah, QR code itu langsung masuk ke akses ke medsos, ke website BNN. Jadi itu saya sebarkan di seluruh sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ini untuk terjadi tadi sesuai dengan amanah Undang-Undang 14 2008. Jaga kita akuntabilitas pada masyarakat, keinginan tahu masyarakat bisa terjembatani, kemudian kegiatan kita bisa akuntabel, kita sebarkan QR code seluruh Indonesia. Kita juga menerima laporan langsung, walk-in. Oh, bisa langsung datang ke BNN ya Pak? Walk-in. Jadi datang ke tempat kita, di PPID BNN, kemudian datang ke BNNK, BNP, kita terima. Laporan apa, permintaan informasi publik, ada. Nah, mereka minta, sekarang mereka data-data, Pak, saya mau bikin skripsi. Wah, kita jawab. Gitu. Ini mau ngambil, ini websitenya perpustakaan BNN. Silakan ngambil data terbukanya. Ya kan, kalau mau nanya langsung, datang tempat kita kasih akses kepada peneliti atau kita akses kepada pejabat publik. Untuk mau nyebarin kuesioner di BNN, kita kasih akses. Jadi walk-in itu kita terima. Jadi PPID BNN itu 247.365.
Luar biasa, berarti Ya, sudah sangat terbuka dan memudahkan karena masyarakat. Dukungan dari KIP. KIP yang selalu memberikan motivasi pada kita. Baik. Pak Arya mungkin ingin menambahkan pertanyaan, bertanya kepada Pak Pujo? Cukup kayaknya. Cukup. Baik. Lengkap. Oh, oke, baik. Maaf, Pak Ya. Pujo, ada sedikit saya mau menanyakan terkait Boleh. dengan QR code tadi ya. Ya, betul. Itu di setiap sekolah dari SD, SMP atau Ya, kita sudah menyampaikan pada seluruh jajaran kita untuk menyebarkan QR code. QR code itu nanti saya kasih ke Ibu QR code-nya. Boleh Ibu juga taruh di sini QR code. Jadi nggak apa-apa. Jadi kan lebih gampang. Sekarang kan scan. Nah, ini jadi info BNN on hand itu menurut saya lebih cenderung daripada Google QR code. berarti tidak secara langsung dari BNN itu mensosialisasikan lewat ini ya Pak? Iya, semuanya Bu. Jadi kan Gitu. sosialis kita tadi itu walk in boleh, medsos kita punya 5 medsos, kita isi terus menerus. Kemudian ada website juga menerima laporan pengaduan online tadi 184 dan lain-lain lewat BPID kita, kemudian lewat Puslidatin, lewat inspektorat. Kemudian kita juga membuka akses walk-in pada seluruh satker BNN. Kemudian kita untuk pada masyarakat kita namanya jemput bola, kita pakai QR code. Gitu. Tidak secara langsung ya Pak, maksudnya mengedukasi atau mensosialisasikan ke tempat-tempat, tapi bukan juga untuk di perguruan tinggi juga nggak? Iya, kita minta disebarkan di fasilitas sekolah-sekolah gitu. Jadi ya? kita QR code itu yang kita sebarkan melalui BNNP, BNNK. Kalau ada yang belum tersebar, silakan masyarakat sampai kepada kami, biar kami tegur BNP, BNNK karena sudah kami bikin. Kita sebarkan lewat jaring kita. Kalau di tempat umum atau untuk masyarakat umum di mana Pak? Kalau mau Di sekolah-sekolah aja kita kasihkan sekolah-sekolah. Jadi kita pengen juga hampir semua. Sekarang kita mau ajar dulu sekolah biar semua dapat dulu, jangan kita karena target tadi itu kita berpikir kita kan prihatin anak kecil dagang. Ini di Sulawesi Selatan tuh, kemudian di Madura itu anak kecil dagang sabu. Umur 9 tahun loh. Ini kan perhatian kali. Makanya kita intervensi dengan tadi jemput bola dengan taruh QR code di sekolah-sekolah. Berarti manfaatnya untuk mengetahui suatu lokasi ya Pak. Maksudnya lokasi di daerah atau di provinsi manapun itu kelihatan nanti mungkin efektivitas, ada kecenderungan untuk untuk ada di situ penyalahgunaan narkoba itu udah terlihat berarti. Jadi kok penyalahgunaan narkoba kita lakukan penelitian selama 2 tahun sekali. Ini untuk prevalensi. Ya, tahun 2023 prevalensi tadi yang saya sampaikan 3,3 juta pemakai dengan persentase 1,7. Ini tahun 2025 yang sedang dilakukan penelitian. Ini tetapi daerah rawan tadi saya sebutkan Sumatera Utara sangat rawan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu pendekatan penting dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba seperti yang sudah dijelaskan tamu-tamu kita pada hari ini adalah salah satunya adalah dengan keterbukaan informasi publik. Memainkan peran penting dalam mendorong kesadaran masyarakat, mendukung proses rehabilitasi serta memperkuat reintegrasi sosial bagi para penyintas narkoba. Mungkin ini yang terakhir ya. Nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung nih. Kita sangat luar biasa menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Saya ingin meminta closing statement nih dari Pak Arya dan Pak Sulistyo. Mungkin dari Pak Arya dahulu. Cara mencegahnya, kalau dari saya, solid, alit, elit. Masyarakat harus solid, melihat narkoba sebagai musuh bersama, narkotika sebagai musuh bersama. Rakyat alit, kalau istilah Jawa itu rakyat kecil, itu harus diangkat dari masalah sosialnya, masalah ekonominya, disayang kalau bahasa Pak Pujo tadi dekat. Lalu kemudian elit-elitnya ini sama-sama melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam rangka meningkatkan kelas peradaban yang ada di Indonesia. Kalau saya closing statement dari saya ini permasalahan besar bangsa.
tidak bisa kita bekerja masing-masing, tidak kita bekerja sektoral, harus dilakukan kerja kolaboratif, koordinatif. Jadi kita berharap betul ada semua kalangan Indonesia untuk bahu-membahu melakukan pencegahan narkotika di kalangan masing-masing. Kemudian jangan para pengguna narkotika tersebut kita asingkan. Ya. Terima kasih, luar biasa sekali, daging sekali obrolan kita pada hari ini ya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arya Sandi Yuda, PhD, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, dan Bapak Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono, Etika MSI. Dan tentu semoga obrolan kita pada hari ini dapat menambah wawasan untuk para sobat transparansi semuanya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun agar kita tetap semangat gitu ya. Burung merpati terbang ke awan, Cakep. hinggap manis di dahan jati. Mantap. Narkotika membawa kehancuran, lebih baik menjadi pejuang keterbukaan informasi. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbukaan informasi publik, hak Anda untuk tahu.